Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Ratu PTN, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Kenalin, aku Yoni Amalia Rizwilasari, mahasiswi semester 3 dari jurusan Ilmu Keperawatan Universitas Riau. Nah, di video kali ini aku mau sharing-sharing nih buat teman-teman semua. Keperawatan itu gimana sih? Apakah keperawatan itu di luar ekspektasi kalian? Dan juga aku bakalan sharing-sharing juga apa sih manfaat yang kita dapat setelah kita belajar di keperawatan? Simak videonya ya. Oke, mungkin saat teman-teman dengar kata-kata keperawatan nih, yang terlintas di pikiran teman-teman pasti si perawat ini kegiatannya itu kayak ngebantu orang, atau merawat orang sakit, sekedar bertegur sapa dengan si pasien. Kalau kita lihat di rumah sakit nih, kadang si perawat ini dia dorong-dorong troli yang isinya makanan ataupun obat-obatan yang akan diberikan kepada pasiennya. Dan juga kalau kita lihat di rumah sakit, kadang si perawat ini nemenin dokternya di saat si dokter memeriksa keadaan si pasien. Nah, semua yang kalian pikirkan itu benar, gak ada yang salah. Tapi di sini aku bakalan tetap sharing-sharing juga untuk menambah wawasan relasi teman-teman semua mengenai keperawatan ini. Oke, di sini aku udah ngumpulin beberapa pendapat teman-teman aku yang kuliah di keperawatan. Nah, sebelum masuk ke poin ini, aku nanya dulu nih ke mereka. Sebelumnya apa sih pendapat awal kalian gitu sebelum belajar di keperawatan? Nah, rata-rata jawaban mereka tuh sama ya, nggak ada yang beda. Cuman beda-beda sedikit, tapi intinya tuh sama gitu. Nah, pendapat mereka tadi, awalnya dia mikir kalau kuliah di keperawatan itu gampang kok, atau paling gampang-gampang susah gitu. Karena kan kegiatannya itu cuma ngebantu-bantu orang sakit, ngebantu orang-orang lansia, kemudian orang yang luar biasa, atau merawat orang yang stres gitu. Kemudian cuma bantu-bantu dokter, palingan kayak nemenin dokter gitu. Kemudian mereka juga bilang kalau di keperawatan ini cuma kayak suntik atau mengukur tensi, memberikan obat, menyisikan obat, dan juga kayak kegiatan biasa lainnya yang dilakukan di rumah sakit gitu. Dan ada juga yang berpendapat kalau laki-laki masuk ke keperawatan itu peluangnya gede karena di keperawatan itu rata-rata laki-lakinya sedikit. Jadi kalau dia mau masuk ke keperawatan, itu peluang dia untuk lulus itu lumayan besar. Nah, dari beberapa pendapat teman-teman aku tadi itu dapat disimpulkan kalau mereka itu menganggap keperawatan itu hal yang mudah dan hal yang gampang yang biasa dilakukan oleh orang-orang lain gitu. Berarti kayak, ya gampang itu mah, gitu kali ya. Nah, akhirnya kita masuk juga ke poin pembahasan kita, yaitu apakah keperawatan ini di luar ekspektasi kalian? Nah, aku juga udah nanya nih sama teman-teman aku, apa sih pendapatnya setelah belajar di keperawatan? Apakah ada perbedaan pendapat awal tadi dengan pendapat dia yang sekarang? Dengan cepatnya mereka menjawab, iya. Lah, kenapa gitu? Setelah mereka, termasuk aku, belajar di keperawatan selama beberapa semester, itu emang di luar ekspektasi kita masing-masing, karena keperawatan itu ternyata nggak semudah yang dibayangkan gitu. Susah banget, iya, karena di keperawatan itu bukan hanya sekedar membantu orang, bukan hanya sekedar merawat orang sakit, bukan hanya sekedar menemani si dokter saat memeriksa si pasien, bukan hanya sekedar dorong-dorong troli, itu bukan hanya sekedar itu ya. Tapi banyak banget hal yang bisa dilakuin si perawat tadi. Karena di keperawatan ini kita harus tahu lebih dalam lagi, lebih detail lagi, seluk-beluk apa sih fungsi ini, apa sih guna ini, kemudian gimana sih cara mempraktikkannya ke pasien gitu. Kita harus tahu gitu, karena setiap tindakan si perawat ini juga berhubungan dengan nyawa manusia. Karena berhubungan dengan nyawa manusia, secara logis kita tidak bisa menganggap enteng suatu pekerjaan yang dilakukan oleh si perawat tadi. Jadi kesimpulannya, apakah keperawatan itu di luar ekspektasi kalian? Ya benar, itu emang di luar ekspektasi kami yang udah belajar di keperawatan. Tapi di sini aku tidak bertujuan untuk menakuti teman-teman yang ingin masuk ke keperawatan.
tidak sama sekali. Karena di sini aku juga bakalan kasih apa sih manfaat yang kita dapat setelah kita belajar di keperawatan. Nah, setelah beberapa semester kami belajar di keperawatan, itu kami ngerasain banget banyaknya manfaat setelah belajar di keperawatan ini. Tentu saja teman-teman aku yang udah bilang keperawatan itu gampang, yang bilang keperawatan itu susah, mereka udah ngerasain kok apa manfaatnya. Jadi, aku udah menyimpulkan ada 3 manfaat setelah kita belajar di keperawatan. Yang pertama, yaitu untuk diri kita sendiri. Nah, kalau untuk diri kita sendiri, kita jadi tahu nih kebutuhan apa yang tubuh kita butuhkan untuk sehat. Kemudian kita juga bisa ngerawat diri kita sendiri. Contohnya, aku punya penyakit anemia. Nah, kalau anemia ini kan nggak boleh begadang ya. Jadi aku udah bisa nih ngatur porsi tidur aku yang baik, supaya anemia aku nggak kambuh gitu. Nah, itu manfaat untuk diri kita sendiri. Sebenarnya masih banyak banget sih apa manfaat untuk diri kita sendiri, tapi teman-teman rasain aja deh gimana manfaatnya. Nah, yang kedua yaitu manfaatnya untuk keluarga. Kita bisa berguna nih di keluarga kita. Contoh kecilnya, kita udah bisa cek nih tekanan darah dari keluarga kita, ataupun orang tua kita. Rata-rata sih anak keperawatan itu pasti punya alat ukur tensi ya, ukur tekanan darah itu pasti punya mereka. Jadi kita udah bisa nih menerapkannya pada keluarga kita sebelum ke pasien. Contoh lainnya, misalnya orang tua kita lagi sakit kepala nih. Nah, karena kita udah belajar di keperawatan tentang kontraindikasi dan indikasi obat, kita jadi tahu nih obat mana yang cocok yang kita berikan ke keluarga kita tadi. Nah, misalnya adik kita jatuh nih di tanah, otomatis lukanya itu kan kena tanah tuh. Karena kita udah belajar di keperawatan gimana cara membersihkan luka, jadi kita udah tahu nih apa yang kita butuhkan untuk membersihkan luka si adik tadi. Dan banyak lagi hal yang bisa kita lakukan di keluarga kita. Kemudian yang terakhir yaitu manfaatnya untuk masyarakat. Kalau di masyarakat, itu kita lebih mengutamakan gimana cara berkomunikasi yang baik. Bener kan? Nah, karena kita di keperawatan sudah belajar bagaimana cara komunikasi yang baik, komunikasi efektif, etika, dan juga tata krama yang baik, kita bisa nih menerapkannya di lingkungan masyarakat kita sendiri. Hal kecil yang bisa kita lakuin di lingkungan masyarakat yaitu ketika kita berpapasan dengan orang yang lebih tua dari kita, alangkah lebih baiknya kita bertegur sapa dengan beliau, atau mungkin sekedar Pak, Bu, kayak gitu. Jadi kayak meningkatkan rasa kekeluargaan di masyarakat kita sendiri. Itu baru sebagian kecil setelah kita belajar di keperawatan. Belum kalau udah di penghujung semester ya, itu bakalan banyak banget manfaat yang dapat kita rasakan ini. Ya, tambahan dari aku, keperawatan itu pekerjaan yang mulia ya. Pekerjaan yang dilakukan seseorang ke orang lain, bahkan orang lain tuh nggak dia kenal sama sekali, tapi demi kesembuhan seseorang tersebut, dia melakukan apapun sampai orang tersebut sembuh dan tidak merasakan sakit lagi gitu. Jadi buat teman-teman yang ingin masuk ke keperawatan, ayo masuk ke keperawatan, karena jangan pikirkan dulu susahnya, jangan pikirkan dulu sulitnya nanti ketika belajar di keperawatan, tapi pikirkanlah manfaat yang dapat kita rasakan setelah kita belajar di keperawatan. Oke, sekian video ini saya buat, semoga bermanfaat dan semoga dapat menambah motivasi kalian lagi untuk masuk ke keperawatan, dan jangan lupa masuk ke keperawatan di Universitas Riau ya. Sampai jumpa.